there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Sagita dengan NIM 2324004 dari Prodi PGMI, mahasiswi STAI Baitul Arqam Al-Islami. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan IPS SDMI dengan dosen pengampu Misyani Pratiwi MPD. Dalam video kali ini saya akan membahas mata pelajaran IPAS fase C atau kelas 5 dengan materi siklus air. Apa ada yang tahu air itu apa? Air adalah zat cair yang ada di permukaan bumi dan yang paling banyak jumlahnya. Air juga sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan makhluk hidup. Meski digunakan secara terus-menerus, tetapi air di permukaan bumi tidak pernah habis. Mengapa? Ada yang tahu? Ya, betul, karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi pada permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Terus seperti itu. Nah, di sini saya punya diorama siklus air. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air dari air sungai, rawa, dan laut karena adanya pemanasan dari matahari. Lalu ada juga transpirasi. Transpirasi adalah penguapan dari permukaan tanah dan juga tumbuhan karena disebabkan adanya pemanasan dari matahari. Lalu, akibat penguapan air yang tadi akan merubah menjadi titik-titik air dan membentuk gumpalan awan. Proses ini dinamakan kondensasi. Lalu setelah awan semakin memberat, terjadilah proses presipitasi yang merupakan proses turunnya air hujan karena awan tidak mampu lagi menampung titik-titik air. Lalu setelah turunnya hujan akan terjadi proses infiltrasi, yaitu penyerapan air hujan ke dalam tanah. Nah, agar lebih mudah dihafal, mari kita menyanyi ya. Tahukah kawan-kawan, air dapat diperbarui. Itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Laut sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi. Meresap ke bumi disebut infiltrasi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang IPA-nya. Sekarang kita membahas tentang IPS-nya ya. Di sini ada kegiatan negatif manusia yang mempengaruhi siklus air. Yang pertama ada pembangunan lantai beton. Jadi itu sangat mempengaruhi karena dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Yang kedua ada pengambilan air tanah secara berlebihan. Dan yang ketiga ada pengundulan hutan. Pengundulan hutan sangat mempengaruhi kemampuan tanah untuk menyerap air dan dapat menimbulkan terjadinya longsor. Lalu kegiatan positif manusia yang mempengaruhi siklus air. Yang pertama ada reboisasi atau penanaman hutan yang gundul. Yang kedua ada menghemat penggunaan air. Kita bisa menghemat penggunaan air dengan cara mematikan keran bila sudah tidak digunakan dan menampung air hujan. Yang ketiga, mencegah pencemaran air dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.